Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita dimiliki oleh Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika awal pujian penyembahan tadi, saya teringat belasan tahun yang lalu ketika saya di sebuah pondok pesantren, di salah satu pondok pesantren di Aceh Utara. Saya sering bertanya kepada teman saya dulu, li ayyu syai'in nahnu yukhalliqu. Untuk apa kita diciptakan oleh Tuhan? Hampir setiap sholat ba'dal maghrib, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ustadz dan Ustazah kami berdiri di hadapan kami. Beliau mengutip sebuah ayat. Dan ayat tersebut hampir sama persis dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali satu, menyembah aku. Apa Bapak Ibu? Menyembah aku. Di dalam pemazmur dikatakan, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah semua yang bernafas. Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui, ketika Anda dan saya bersaksi tentang kekayaan, Anda sukses, malaikat di surga tidak akan bersorak-sorak. Malaikat bersurga tidak akan bertepuk tangan. Ketika Anda bersaksi dari miskin Anda menjadi kaya setelah mengenal Tuhan, mengikut Tuhan, malaikat di surga pun Bapak Ibu tidak akan menepuk tangan, bertepuk tangan, bersorak-sorak. No, tidak akan. Tahu Bapak Ibu, kapan malaikat bertepuk tangan? Ketika Anda dan saya bertobat. Disitulah malaikat bersorak-sorak. Berlibu-ribu, berlaksa-laksa malaikat bersorak-sorak ketika ada orang yang bertobat. Ketika Anda sukses, kaya, sembuh dari segala sakit penyakit, malaikat diam saja Bapak Ibu. Tetapi ketika ada orang yang bertobat, Anda dan saya bertobat, meninggalkan hidup lama, berpaling kepada Bapa Yahweh. Di situ Bapak Ibu, beribu-ribu malaikat, berlaksa-laksa malaikat, bertepuk tangan. Bukan berarti kesuksesan itu tidak penting, kekayaan itu tidak penting, itu bagian daripada kerajaan. Makanya ketika saya memperhatikan Alkitab, ketika saya memperhatikan membaca Bapak Ibu, saya perjanjian baru sudah berkali-kali Bapak Ibu, sudah berkali-kali tamat perjanjian baru. Bulan 8 besok saya pas 4 tahun menjadi pengikut Kristus, menjadi pengikut Hamasiah. Bulan 8 besok saya 4 tahun pas. Berkali-kali saya sudah tamat khatam kitab perjanjian baru. Perjanjian lama baru beberapa kali. Saya menemukan Bapak Ibu, orang Kristen itu punya 2 tingkat iman. Yang pertama mengalami berkat Tuhan, yang kedua mengalami Tuhan. Tetapi kebanyakan kita mengalami berkat Tuhan, belum tentu kita mengalami Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita hanya tahu dia Tuhan itu ada, tetapi kita tidak mengenal siapa itu Tuhan. Ketika kita kenal Tuhan, kita alami Tuhan, maka baru kita bisa bersaksi tentang Tuhan. Kalau tidak Bapak Ibu, kita tidak akan bisa bersaksi tentang Tuhan. Alami Tuhan. Bagaimana cara kita alami Tuhan? Baca firman Tuhan. Orang yang membaca firman Tuhan Bapak Ibu, walaupun orang tersebut tidak paham, tidak mengerti, itu ibarat orang gila memasukkan air ke sebuah. Saya bunyikan handphone saya Bapak Ibu. Ketika handphone saya bunyi, lalu saya silentkan handphone, saya ngomong sendiri. Shalom Pak. Oh, siapa ini?
Oh, Pak Barnabas. Kenapa Pak? Oh, ada masalah apa Pak? Ya makanya Pak, datang kepada Yesus. Datang Pak kepada Yesus. Yesus bisa menyembuhkan, Yesus bisa menyelamatkan. Siapapun orang di dunia ini, kalau dia datang kepada Yesus Pak, Yesus menyelamatkan. Saya saja Pak, orang Aceh yang tidak paham apa-apa. Bahkan saya pernah di pesantren 6 tahun. Saya bisa datang kepada Yesus. Bagaimana dengan Bapak? Udah ya Pak ya, ini sudah 3 kali saya ngomong kepada Bapak. Sudah 3 kali saya beritakan nama Yesus kepada Bapak. Sebelum ajal menjemput Bapak, tolong cari keselamatan, datang kepada Yesus. Udah ya Pak, shalom. Bapak Ibu tahu? Saya sakit, badan saya menggigil. Akhirnya saya bilang sama teman, saya tidak sanggup jalan kaki, ayo cari bot. Teman saya bilang, Pak Pendi kalau kita cari bot itu mahal sekali. Tidak apa-apa saya bilang, carikan bot. Pasti kita punya uang, punya dana saya bilang. Dicarikan bot Bapak Ibu, rata-rata bot 500.000, 400.000 cuma mengantar kami. Ketika keempat bot kami cari, bot yang keempat Bapak Ibu, ternyata orang tersebut mu'alaf, yang kenal saya, yang tahun lalu kembali kepada Kristus. Beliau ngomong kepada saya, ini Pak Aceh ya? Iya saya jawab, kenapa Pak? Saya lihat kok lain, tahun lalu ada sedikit putih katanya. Sekarang kok tambah gelap sekali. Apa benar ini Pak Aceh atau bukan? Saya jawab, iya saya Pak Aceh. Saya ingin sewa bot Anda. Dibilang Bapak Ibu, dijawab, Pak Aceh silahkan pakai. Tidak perlu bayar. Pemeliharaan Tuhan Bapak Ibu. Nangis saya kemarin. Ternyata sampai saya di Muara Simprut Bapak Ibu, saya sembuh. Tidak ada sakit sedikit pun. Sembuh. Ternyata di Saibi Bapak Ibu, Simprut Tengah, mereka di sana lagi menunggu saya. Langsung telepon saya, dari kemarin tidak aktif-aktif nomor saya. Kita akan mengangkat sebuah pujian.